Idul Adha lagi-lagi harus dirayakan berbeda tanpa bisa langsung melihat penyembelihan hewan kurban bahkan berjabat tangan. Apalagi bagi mereka yang harus jauh dari keluarga karena terpaksa mendapatkan perawatan. Seperti perayaan Idul Adha pasien COVID-19 yang berada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Bergabung Ari Fauzi dan sang istri Kelly Karenina. Selamat malam Ari dan Kelly. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah better. Alhamdulillah ya, kondisinya membaik ya. Ari dan juga Kelly harus merayakan Idul Adha kali ini berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jauh dari keluarga. Apa saja kegiatan Idul Adha yang ada di Wisma Atlet dari pagi tadi, Ari dan juga Kelly? Sebetulnya kayak mematuhi instruksi dari pemerintah sendiri di Wisma Atlet sendiri memang tidak ada perayaan sholat Idul Adha yang dipusatkan di tempat di lapangan atau di mana gitu kan. Dan misalnya kita tiap lantai kan punya WhatsApp group masing-masing ya. Biasanya pada nanya ini sholat di mana nih gitu kan. Beberapa ketika saya tanyakan memang ada beberapa dia memilih sholat di dalam kamar. Tapi kebetulan di lantai saya tinggal sekarang ini kebetulan agak kompak ya pasien-pasiennya, jadi mereka teruskan untuk bagaimana kalau kita menggelar sholat id sendiri di sekitar lantai, dan alhamdulillah jamaahnya ada sekitar 10 orang tadi, dan kita sholat id bersama-sama dengan kondisi sederhana dan keterbatasan. Tapi dengan kondisi yang seperti ini kita bagaimana caranya kita bisa merasakan Idul Adha dengan takbiran bersama dan sholat id berjamaah. Oke, kondisi ini pun artinya tercipta tidak hanya antar pasien atau sesama pasien, begitu juga dengan tenaga kesehatan yang bertugas di sana ya, Kel ya? Betul. Mereka tetap bekerja, jadi suasana di Wisma Atlet untuk Idul Adha hari ini sangat normal seperti hari-hari biasanya, semua tetap bekerja sesuai dengan sistemnya. Pasien juga tetap ada beberapa kegiatan di hari-hari. Cuman bedanya kita tidak ada sholat Idul Adha berjamaah. Cuman ada yang membedakan sebetulnya sih, kayak misalnya tiap hari kalau kita tiap pagi jam 8 itu mulai ada aerobik sampai jam 10-an lah ya. Kalau hari ini mungkin karena lebih untuk menghormati hari raya. Hari ini untuk hari pagi tidak ada. Jadi tapi tetap kita olahraga masing-masing gitu. Misalnya beberapa pasien yang mereka tetap lari atau jalan kaki gitu, tapi olahraga seperti senam itu jadi tidak ada. Dan mungkin karena lokasi Wisma Atlet masih dekat dengan permukiman, jadi kita masih bisa mendengar banyak takbiran yang berasal dari masing-masing sekitar Wisma Atlet ini, dan itu cukup mengobati kerinduan sih untuk kami yang seperti gimana ya, di karantina kita nggak bisa keluar kemana-mana, hanya bisa kontak dengan lewat telepon dan lewat chat misalnya. Tapi sedikit terenyuh, miris ya, tapi ya mau bagaimana, kita ya inilah nasib yang harus terima sekarang. Kadang-kadang sedih sih, kayak misalnya kita kan ada tiap kamar kan ada ini kan, ada jendela gitu kan, karena kita bukan jendela gitu kan, dengar suara sendiri itu kayak kayak tahun lalu kayak kita di itu deh sama keluarga gitu kan, kita suasananya sangat berbeda dengan Idul Fitri kemarin gitu kan. Ya, di situ kita masih keluarga. Insya Allah, alhamdulillah lumayan komplit ya, meskipun kita tidak mudik, tapi kali ini meskipun berdua dengan suami, tapi ketika jauh dengan anak dan orang tua itu feel-nya beda sekali. Iya. Bagaimana merasakan dukungan itu juga bagian dari salah satu pengobatan atau mengobati kerinduan. Dukungan yang diberikan antar sesama pasien, pastikan banyak juga yang kondisinya sama seperti Kelly dan Ari yang tidak bisa merayakan Idul Adha bersama keluarga. Begitu juga dengan nakes di sana. Yang kalian rasakan bagaimana bentuk dukungan itu? Bentuk dukungan kami dari sesama pasien dulu, mungkin memang kita kebetulan di lantai saya ini sangat kompak ya, jadi kita sama-sama saling support. Bahkan untuk mereka yang misalnya udah lulus nih, udah jadi sarjana COVID ya, mereka juga masih tetap keep in touch supaya tetap menyemangati teman-teman yang masih berada di sini dan masih
mengejar untuk proses penyembuhan gitu supaya bisa sama-sama lulus juga gitu. Dan dari Nakes juga sangat suportif. Kebetulan karena ada grup WhatsApp untuk di tiap lantai itu, jadi kita bisa keep in touch antara Nakes dan juga sesama pasien gitu. Jadi kita tidak hanya untuk soal obat dan juga makanan ya, tapi bisa juga untuk hal-hal yang lain. Bahkan ada juga layanan psikologi untuk bimbingan psikologi di sini untuk pasien-pasien yang merasa mungkin bisa lebih tenang gitu. Oke. Apa yang paling dirindukan kali ini dari Kelly dan juga Ari? Kan pasti harus pisah dari keluarga, dari anak, dari ibu. Yang paling dirindukan selain makanan yang kayaknya mungkin nggak ada di sana, sate kambing ya kan, dan lain sebagainya yang biasanya tersaji di atas kalau meja. Kalau di sini kita udah nggak mikirin makanan ya, sate kambing apapun itu, ya kita tetap makan nasi kotak Wisma Atlet ya. Dan yang paling dirindukan tentu aja dengan anak sih, karena anak kita masih balita dan kalau terutama saya udah 2 minggu di sini udah nggak ketemu anak gitu, dan suami saya ya. Yang jadi buat kadang-kadang yang di semangat kita pengen cepat keluar gitu kan, supaya kita bisa pulang, bisa peluk anak gitu. Karena baik lagi di rumah berdua anak sama ibu mertua doang. Kadang-kadang tiap hari tapi gimana caranya kita pulang, kita cek negatif biar bisa kumpul lagi sebetulnya dan bantu ya ibu sebenarnya. Iya, oke. Umur. Kalau ibu, kalau anak, keluarga di rumah bisa menyaksikan hari ini, mau menyampaikan apa untuk mereka, orang-orang tercinta yang ada di rumah? Ya, doakan hasil PCR-nya besok terus supaya mama bisa pulang, Kai. Pulang dulu. We miss you. Udah, namanya rindu orang tua ke anak udah berat banget. Kayaknya sebetulnya masih beruntung yang teman-teman yang lain sebetulnya ya jarang pernah kayak kita sih. Kalau misalnya Mbak punya kemampuan untuk misalnya bisa pakai masker double, yang podcast laksanakan sih. Kalau yang sampai dalam posisi kita ini itu benar-benar jadi ya kita pulang rasa hopeless gitu, pernah rasa bilang gila nih ini kayak ini sih sebenarnya sih, walaupun itu butuh beberapa hari untuk menganggap bahwa ya ini udah takdir gitu, ini udah jalannya kayak gini gitu. Oke, baik. Terima kasih Kelly dan juga Ari, kita doakan mudah-mudahan bisa kembali cepat berkumpul bersama anak, bersama keluarga. Segera hasil PCR-nya dinyatakan negatif ya. Sehat-sehat selalu, tetap semangat ya. Selamat merayakan Idul Adha. Terima kasih. Selamat malam. Malam.